Hitung mulai. Dua, tiga, empat, lima, langit. Hitung mulai. Semua orang percaya bahwa kedikdayaan Apple selaku perusahaan IT tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin pendiri sekaligus mantan CEO-nya Steve Jobs. Perfeksionis dan visioner dalam bidangnya adalah dua di antara sekian banyak karakter unik Steve yang diyakini mampu mendongkrak Apple hingga bisa menjadi perusahaan paling bernilai di dunia dengan jumlah karyawan lebih dari 123.000. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara Steve memimpin perusahaan dan karyawan-karyawannya. Okay, and we got a lot of work to do, so let's get to it. Bill, you come with me. Okay, where we going? Recruiting. Steve pernah dengan gamblang menjelaskan bahwa satu hal yang membedakan Apple dengan perusahaan besar lainnya adalah pada cara Apple merekrut pegawai-pegawainya. Menurut Steve, umumnya perusahaan besar merekrut pegawai yang nantinya bisa mereka suruh-suruh. Tapi, yang terjadi di Apple malah sebaliknya. Pegawai yang mereka rekrut adalah tipikal orang-orang yang bisa memberitahu apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh Apple di masa depan. We went through that stage in Apple where we went out and we thought, oh, we're going to be a big company, let's hire professional management. Ada sekumpulan orang di Apple yang bekerja langsung di bawah Jobs. Mereka disebut sebagai Top 100. Isinya tak hanya para eksekutif Apple, melainkan juga orang-orang yang dipilih langsung oleh Jobs atas pertimbangan tertentu. Jobs sering mengadakan rapat dengan Top 100 ini untuk membicarakan hal-hal yang strategis. Meskipun komunikasi dalam mengembangkan suatu ide dapat dilakukan melalui email ataupun chatting, Jobs lebih senang untuk mengadakan pertemuan tatap muka. Jobs sangat percaya pertemuan tatap muka dapat memunculkan ide-ide kreatif secara spontan. Ketika rapat, Jobs akan berdiri di depan papan tulis untuk mencatat gagasan-gagasan yang muncul dari para anggota rapat. Jobs juga melarang penggunaan slide presentasi ketika para eksekutifnya melakukan paparan. Menurut Jobs, orang yang tahu apa yang akan mereka paparkan tidak perlu PowerPoint. Para pegawai di Apple terkenal sangat mumpuni dalam bidangnya, dan tidak pernah terekspos oleh hal-hal lain di luar keahliannya. Spesialisasi seperti ini sangat terasa dalam organisasi Apple. Jennifer Berley misalnya, Vice President Online Store, tidak punya wewenang terhadap foto-foto yang terpampang pada website Apple. Foto-foto itu ditangani secara khusus oleh sebuah tim. Menurut Jobs, dengan spesialisasi seperti inilah dia bisa mendapatkan orang-orang kelas dunia untuk setiap posisi di Apple. Jobs tidak percaya dengan struktur general manager yang banyak dipakai oleh hampir seluruh perusahaan di dunia. Jobs terkenal dengan kepribadiannya yang sangat tak sabaran, temperamental, dan kasar terhadap orang-orang di sekelilingnya. Perlakuannya terhadap orang-orang yang di sekitarnya ingin menunjukkan sifatnya yang perfeksionis dan keinginannya untuk bekerja hanya dengan orang-orang terbaik. Jobs tidak segan-segan untuk memberitahu karyawannya secara langsung apabila dia merasa tidak puas atas kinerjanya. Dia percaya bahwa tekanan dapat memunculkan potensi yang ada pada seseorang. Hal yang perlu diperhatikan dari sifat Jobs yang kasar adalah bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Jobs berhasil menanamkan passion untuk menciptakan produk yang inovatif dan keyakinan bahwa mereka dapat mencapai apa yang nampaknya tidak mungkin. Demikian video kita tentang sosok inspiratif kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.